Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana Harahap, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 8 Percut Setuan. Izinkan saya di depan Bapak Ibu sekalian menyampaikan pemahaman yang saya dapatkan selama 2 bulan menjadi peserta guru penggerak. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, sekarang budaya positif itu sudah sering kita dengar dan kita sudah sama-sama tahu budaya positif. Tapi perlu saya sampaikan bahwa budaya positif itu jalan pointernya. Budaya positif itu, mari sama-sama kita perhatikan slide yang saya buat, berasal dari Sanskerta, yaitu dengan kata budaya yang berarti budi atau akal. Lalu kemudian dari bahasa Inggris dari kata culture, tulisannya culture, dibaca dengan culture, yang artinya mengelola atau mengerjakan. Nah, dari dua kosakata ini digabunglah bahwa budaya adalah pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Artinya, budaya positif yang kita buat hari ini itu harus kita turunkan. Karena kita adalah di ruang lingkup sekolah, maka kita harus turunkan itu ke generasi murid kita. Nah, selanjutnya budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai kebaikan yang kita miliki. Apa saja nilai-nilai kebaikan yang kita miliki? Ini sudah biasa kita jalankan, namun dalam teori kita tidak tahu itu kita masukkan ke teori mana. Bahwa nilai atau budaya positif yang kita buat sudah banyak. Contohnya hadir tepat waktu. Bukankah anak-anak kita setiap harinya sudah kita buat aturan atau keyakinan untuk datang setiap hari tepat pada waktunya. Yang selanjutnya ada budaya atau nilai kebaikan tentang kebersihan kelas, tentang pengerjaan tugas yang kita sampaikan kepada siswa. Nah, hal-hal yang sudah biasa kita buat itu termasuk kepada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Selanjutnya, paparan Dr. Willem Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan, kita garis bawahi, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu adalah kesalahan pemahaman yang kita miliki selama ini tentang murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita merasa kita adalah pengontrol murid, tapi sebenarnya tidak. Muridlah yang mengontrol murid. Kita hanya menuntun dan meluruskan kontrol baik yang dimiliki oleh murid itu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, selama ini yang ada adalah peraturan, bahwa yang baik itu adalah keyakinan, bukan peraturan. Kenapa? Kita merasa dengan aturan yang kita miliki itu, siswa ikut dan bermanfaat apa yang kita aturkan terhadap murid itu. Ternyata tidak semua itu menjadi benar. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang salah selama ini ketika murid itu memiliki kesalahan, lalu kemudian kita buat hukuman, kita buat dia merasa bersalah, kita merasa bahwa itu adalah menjadikan murid itu lebih baik atau penguatan karakter. Lalu miskonsepsi yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selama ini kita merasa bahwa murid itu bisa kita paksa karena kita adalah guru
dan dia adalah murid. Karena kita adalah penguasa, murid adalah yang dikuasai. Itu adalah miskonsepsi yang selama ini terjadi. Selanjutnya ada pandangan dunia tentang stimulus respon. Ini juga perlu kita ketahui bahwa realitasnya dan dalam teori itu terjadi perbedaan. Dalam teori stimulus respon, bahwa kita merasa kebutuhan kita dengan kebutuhan siswa itu sama. Di mana samanya? Kita butuh siswa itu pintar. Kita butuh siswa itu paham akan apa yang kita jelaskan. Nah, itu kesalahannya. Tapi sebenarnya di pandangan dunia bahwa kebutuhan kita dengan kebutuhan siswa itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Di mana hal samanya? Ketika murid memiliki kesalahan, kita merasa bahwa dia salah. Nah, tapi pada faktanya murid hanya melakukan ekspresi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering terjadi ketika menghadapi siswa di kelas yang berbeda. Cara guru si A dengan guru si B yang berbeda itu dianggap adalah sebuah kesalahan. Padahal terkadang kebutuhan anak harus kita bedakan untuk mencari solusi yang tepat untuk anak itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu adalah di siswa. Kita adalah orang lain bagi siswa, kita bisa mengontrol mereka. Ini adalah yang salah. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita sering melakukan ini, kita paksa anak untuk mengerjakan tugas, lalu kemudian ketika dia tidak mampu atau gagal menjalankan tugas itu, kita cari cara lain untuk memaksa dia mengerjakan tugas. Yang selanjutnya ini yang paling menarik bagi saya, bahwa model berpikir menang dan kalah. Jangan begitu kita memaksa anak untuk mengerjakan tugas, lalu dia mengerjakan tugas, kita merasa kita menang. Ini adalah posisi yang kurang tepat. Maka di slide berikutnya sama-sama kita lihat, teori kontrol dunia mengatakan bahwa kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita adalah mendidik, kebutuhan siswa adalah mengeksplorasi yang dia miliki, mengeluarkan segala asa karsa yang dia miliki. Selanjutnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini jelas bahwa kita juga memiliki cara pandang yang berbeda terhadap siswa. Selanjutnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begini, dalam hal ini, ketika persepsi kita berbeda, mari sama-sama kita menyamakan atau memahami apa sisi positif yang dibuat oleh kawan dan apa sisi positif yang saya buat. Ini yang harus kita padankan, bukan perbedaan yang harus kita padankan, tapi sisi positif. Nah, selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan. Otomatis ketika saya mendidik anak dengan cara versi A, kemudian si A mendidikannya dengan versi B, pasti dia memiliki tujuan. Tidak mungkin asal dia menyebutkan tujuan pendidikannya terhadap murid di dalam kelasnya. Selanjutnya, Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, sebenarnya apapun yang terjadi di dalam kelas antara kita dengan siswa, hanya kita yang bisa mengontrol kita. Apakah kita untuk marah, untuk menghukum, membuat anak merasa bersalah atau yang lainnya. Tidak bisa orang mengontrol kita. Begitu juga dengan siswa. Dia yang bisa mengontrol dia untuk mengembangkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, disinilah kita bentuk kerjasama antar warga sekolah. Warga sekolah itu termasuk guru, kepala sekolah, tata usaha, dan mungkin seluruh warga yang ada di dalam sekolah, mulai dari yang pemimpin sampai yang paling bawah, mulai dari murid, dari absen A sampai absen terakhir. Kemudian model berpikir menang dan menang.
Nah, ini yang harus kita kerjakan, pola berpikir menang dan menang, yaitu ketika kita menyelesaikan masalah, kita cari sisi positifnya supaya dapat menangnya. Ketika si B menyelesaikan masalah, ambillah nilai positifnya, jangan nilai perbedaannya, supaya apa? Kolaborasi yang kita lakukan klop dan menyatu untuk kemajuan murid kita. Next, selanjutnya ada arti disiplin. Disiplin itu adalah jembatan bagi kita untuk mencapai tujuan. Disiplin itu adalah jembatan bagi kita sebagai seorang guru untuk mencapai tujuan dari anak-anak itu. Disiplin itu menyiksa, benar. Disiplin itu menyiksa, disiplin itu menyakitkan, dan disiplin itu memaksa. Selanjutnya, disiplin diri. Nah, ini yang penting. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin yang kita terapkan di sekolah ini, kita harapkan menggali potensi seluruh siswa kita untuk menjadi bermakna dan dihargai oleh dirinya sendiri, yang disebut dengan nilai intrinsik murid. Kemudian dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah, ini yang perlu kita garis bawahi, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Artinya, ketika anak-anak itu melakukan hal yang baik, itu yang datang dari dirinya, bukan karena aturan yang kita buat. Ini yang menjadi tugas kita bersama. Motivasi. Ada 3 motivasi seseorang dalam berperilaku. Yang pertama, terkadang ini sering kita lihat siswa kita mengikuti disiplin atau aturan yang kita buat di sekolah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak di antara murid itu daripada kena hukum lebih bagus mengikuti aturan. Nah, ini adalah intrinsik yang paling rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di dalam kelas sering kita melakukan hadiah terhadap peserta didik kita. Anak-anak, bagi yang nanti soal paling cepat siap, maka akan Bapak kasihkan uang Rp2.000 umpamanya. Nah, ini adalah motivasi diri anak untuk melakukan perilaku yang baik itu. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang terbaik ketika peserta didik menjalankan keyakinan kelas, ketika peserta didik mengikuti aturan atau disiplin yang ada dalam kelas itu adalah semata hanya dia menghargai dirinya dengan aturan yang ada dan menjalankan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bahwa hukuman adalah bersifat tidak terencana dan tiba-tiba berupa fisik dan psikis. Nah, ini sudah biasa kita lakukan dan ini bukan perilaku yang baik yang harus kita jalankan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, ada yang disebut konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Bahwa konsekuensi adalah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Inilah yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas kita buat di dalam sebuah kelas atau dalam sekolah kita ini, maka segalanya kita rencanakan, segalanya kita sepakati, segalanya kita setujui bersama antara guru dan murid untuk mencapai tujuan kita bersama. Kemudian ada istilah restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan dengan karakter yang lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, restitusi ini adalah cara menyelesaikan masalah bagi peserta didik dengan cara yang paling tepat, yaitu menyadarkan siswa untuk kesalahan yang dia buat itu bahwa itu adalah salah, dan menyadarkan dia untuk membuat yang lebih baik dari yang dia perbuat sebelumnya. Selanjutnya, kemudian perlu kita ketahui bahwa ada ciri restitusi itu. Kalau hukuman kita sudah jelas, tiba-tiba. Kalau konsekuensi terencana. Nah, kalau restitusi itu ada ciri-cirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Kalau hukuman menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntun, bukan melihat ke dalam diri. Artinya ketika kita melakukan restitusi, kita menuntun peserta didik untuk menjadikan dia lebih baik lagi. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dalam restitusi itu kita mencari apa alasan dasar peserta didik itu membuat kesalahan. Selanjutnya, ciri restitusinya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi yang kita pikirkan adalah memperbaiki karakter, bukan tindakan yang kita buat. Restitusi menguatkan, jelas. Kemudian restitusi mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika dia berbuat salah, kita kembalikan kelompoknya di posisi dia sudah kuat dan sudah percaya diri untuk bergabung kembali pada kelompoknya. Restitusi fokus pada solusi. Di restitusi kita mencari solusi yang baik, bukan mencari tindakan yang paling tepat. Nah, inilah dia gambar segitiga restitusi. Yang pertama, ketika kita melakukan restitusi terhadap siswa, ada yang disebut yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, dalam menstabilkan identitas kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya kita melangkah ke langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan. Dalam validasi tindakan kita bisa menanyakan kepada siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, inilah kita perlu cari tahu alasan anak bertindak kesalahan yang kita anggap itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan inilah kita sampaikan kepada siswa apa yang benar dan apa yang sudah kita sepakati di dalam sekolah atau kelas. Nah, disinilah kita kembalikan karakter dia yang pada karakter yang lebih kuat. Inilah videonya. Nah, kebutuhan dasar ini yang saya maksud, kita harus mencari tahu apa alasan peserta didik itu melakukan tindakan. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita lakukan, sering kita mengatakan bahwa anak itu melakukan kesalahan itu karena capek atau cari perhatian. Inilah, tapi yang biasa kita buat adalah cari perhatian. Ternyata dalam teori ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi seperti video yang sudah tadi ditayangkan. Yang pertama ada penghukum. Bagaimana
ketika anak melakukan kesalahan dengan nada tinggi, itu posisi penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, jadikanlah peserta didik atau murid itu sebagai teman. Bagaimana kita mengatakan sebuah kesalahan terhadap teman kita? Pasti dengan nada yang lembut dan datar. Yang keempat, ada monitor atau pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, hal-hal inilah yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita menghadapi siswa di dalam kelas atau dalam sekolah. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Untuk membentuk budaya positif perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Keyakinan ialah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, agama, negara, maupun bahasa. Jadi keyakinan kelas itu adalah apa yang kita anggap baik untuk kita jalankan di dalam kelas itu. Apa yang kita anggap bermanfaat untuk kita bersama sebagai warga kelas. Selanjutnya, tahapan untuk membuat program kebajikan. Bahwa keyakinan kelas bersifat abstrak dan bukan peraturan. Kita buatlah keyakinan kelas itu yang bersifat abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, kalimat pernyataan dalam bentuk kalimat positif. Ingat, dalam membuat keyakinan kelas, kalimatnya adalah kalimat positif. Contoh, jangan pernah kita buat dilarang membuang sampah sembarangan, tapi biasakanlah mengganti dengan kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak. Nah, keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, cukup hal yang kita anggap baik dan bermanfaat sepanjang proses belajar mengajar dalam kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat kita rasakan manfaatnya selama proses belajar mengajar. Nah, berikut yang saya buat di kelas saya, contoh keyakinan kelas. Mari sama-sama kita lihat, tidak menemukan kata-kata negatif, tapi kata-kata positif. Kemudian abstrak, yang sesuatu yang bermanfaat bagi warga kelas. Ada 5-6 keyakinan kelas dalam kelas saya, contoh yang sudah saya buat. Pertama, perlu belajar dan senang. Artinya peserta murid dan guru harus posisi senang dalam kelas. Yang kedua, perlunya ini untuk mengurangi keributan atau kericuhan dalam kelas. Selanjutnya ada setiap anggota kelas senantiasa saling membantu. Mudah-mudahan ini menjadi contoh keyakinan kelas yang baik untuk kita bersama dan untuk kita lanjutkan secara kontinuitas dan konsisten. Terima kasih, barangkali sekian pemahaman materi yang saya dapatkan selama guru penggerak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk kita diskusi bersama, baik dalam bentuk kritik, pertanyaan yang bermanfaat untuk kita bersama. Sekian, saya lemparkan kepada forum bagi yang ingin bertanya, mengkritik dan tanggapan. Ada yang mau bertanya? Silahkan, barangkali Bu Leni. Kalau bisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya, ini kan tadi Ibu bilang kan terstruktur ya Bu ya. Berarti apakah seperti ini nanti akan ada misalnya SOP-nya kayak gitu, misalnya siswa yang tidak mengerjakan tugas untuk seluruh sekolah ini, kalau siswa tidak mengerjakan tugas maka seperti ini
apanya solusinya gitu. Apakah nanti akan seperti itu kelanjutannya, Bu? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Reni sangat memantik saya dan menggugah saya, menantang saya. Barangkali ada teman-teman Bapak Ibu yang ingin menanggapi pertanyaan dari Ibu Reni. Ada? Kami persilakan kepada Ibu Biri. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari pertanyaan Bu Reni, tanggapan saya yaitu kalau ada murid yang tidak mengerjakan tugas, menurut saya itu tidak perlu dikumpulkan, tapi kita kembali kepada keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Itu tanggapan dari saya untuk Bu Reni. Terima kasih. Terima kasih tanggapan dari Ibu Birin. Iya, inilah gunanya kesepakatan kelas. Nah, menyangkut dari pertanyaan Bu Reni masalah SOP, maka semua itu kita cantumkan dalam keyakinan kelas. Nah, kalau perlu kita buat keyakinan sekolah menyeluruh, itu mari sama-sama kita rembuk, kita sepakati dan kita tanda tangani bersama SOP yang akan kita jalani dalam menghadapi murid. Nah, kemudian kita turunkanlah itu kepada keyakinan kelas. Apa yang harus kita lakukan, kesepakatan-kesepakatan baik yang kita bermanfaat dan bisa kita jalankan dalam kelas itu. Barangkali seperti itu tanggapan dari saya untuk Bu Reni. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Tiga menit lagi, 27. Oke, ada yang lain yang ingin menanggapi? Saya persilahkan. Kan kritik terhadap saya, barangkali Bu Suci. Oke, mungkin tanggapannya sudah ini. Saya berharap dengan pemaparan dan berbagi pemahaman yang saya lakukan bisa sama-sama kita saling memahami dan memiliki satu persepsi bersama terhadap anak. Mari sama-sama kita jalankan, kemudian kita sepakati bersama untuk manfaat kita bersama sebagai warga sekolah. Barangkali sekian aksi nyata dari saya tentang berbagi pemahaman budaya positif. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia mendengarkan berbagi pemahaman dari saya sebagai CGP Angkatan 7, guru penggerak Kabupaten Deli Serdang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya meminta maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.